Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eri Saputra. Nah, kali ini saya alhamdulillah bisa bersilaturahim ke rumah Pak Haji Jayadi yang insya Allah akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, Pak Haji Jayadi ini saya dapat kabar kemarin kan Pak Haji Jayadi itu sakit ya Pak Haji ya. Sakit udah sekitar berapa bulan Pak Haji? Sakitnya sampai dirawat 3 bulan. Masya Allah tuh 3 bulan teman-teman dirawat. Nah sekarang alhamdulillah bisa berdiri lagi, sembuh dan sehat kembali. Dan dulu badannya sampai habis ya. 18 hari koma. Masya Allah 18 hari koma. 18 hari koma. Nah sekarang bisa seger lagi badannya, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali ya bersama kami. Nah saya mau tanya nih Pak Haji, jadi bisa seperti itu tuh gimana tuh caranya? Iya, alhamdulillah. Ketika sakit itu bagi saya itu adalah suatu ujian yang Allah berikan kepada saya. Barangkali banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang kita lupa untuk memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Jadi Allah berikan teguran berupa penyakit. Qadarullah, sakit yang saya alami itu sakit yang aneh menurut saya. Karena saya sakit sejak tahun 2014. Masya Allah. 2014 kaki saya yang terkena sakit, kaki sebelah kanan itu agak pincang. Ketika saya berobat ke rumah sakit, kemudian sudah masuk ke lab dan lain-lain, itu tidak pernah ditemukan diagnosa penyakit apa. Awalnya saraf kejepit, enggak juga segala macam gitu. Qadarullah di tahun 2020 awal di bulan Februari, saat itu kondisinya semakin memburuk. Jadi semakin tahun semakin memburuk, hampir bisa dikatakan saya lumpuh. Lumpuh ya, dari 2014 terus sampai 2020 itu 6 tahun lah. 6 tahun klimaksnya saya lumpuh sampai nggak bisa jalan, hanya bisa kepalanya saja yang digoyang, digeleng-geleng, yang lainnya nggak bisa. Bicara pun nggak bisa. Masuk ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Saat itu pun diagnosanya belum ketahuan, baru meraba-raba seperti autoimun seperti itu. Tapi akhirnya karena memang tidak ada perubahan, akhirnya saya pulang dari rumah sakit itu. Itu Februari 2020. Di bulan Maret 2020, sebulan kemudian, ketika pandemi COVID mulai berjalan di kita, saya makin drop, makin nggak bisa sama sekali bergerak, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Cipto waktu itu. Nah, ketika di rumah sakit pun waktu itu belum ketahuan juga penyakitnya apa. Sempat masih diobservasi 23 hari untuk mengetahui jenis penyakitnya apa. Sampai akhirnya ketahuan, padahal sebelumnya saya sudah pernah MRI, scanning sebelum masuk rumah sakit Cipto. Akhirnya keputusan tim dokter saat itu harus di MRI. Dan qadarullah ketika di MRI baru ketahuan, tiba-tiba ada benjolan sedikit di leher, di belakang, dan itu ada tumor posisinya ada di batang otak. Tumornya jinak, tapi karena itu ada posisinya di batang otak, itu sangat mengganggu peredaran darah dan menjepit saraf sehingga terjadi kelumpuhan di sekujur badan saya. Nggak bisa bergerak sama sekali, lumpuh. Saya cuma bisa mendengar dan geleng kepala, tapi nggak bisa bicara dan lain-lain. Itu, dan akhirnya Kedipan mata bisa? Kedipan mata bisa. Geleng bisa ini? Geleng bisa, tapi yang lain sama sekali nggak bisa bergerak. Jadi kalau misalkan mau makan, gini doang? Makan udah nggak bisa waktu itu. Kalau diajak ngobrol misalkan? Iya, cuma kedipan aja, cuma manggut itu. Manggut. Enggak gini? Enggak, iya. Dan semua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma terlentang di tempat tidur selama 23 hari, kemudian hasil dari MRI diketemukan tumor, akhirnya diambil keputusan harus diangkat tumornya itu. Dan itu operasi besar yang memang berisikonya juga lumayan besar, sehingga setelah dioperasi saya masuk ke ruang ICU, dan itu 18 hari saya merasakan pada saat itu saya sudah meninggal. Saya sudah nggak ada waktu itu, tapi ternyata saya masih hidup gitu. Dan itulah perjalanan spiritual yang banyak saya dapatkan ketika mengalami koma selama 18 hari di ruang ICU, dan selebihnya setelah itu pulang. Total saya 3 bulan di rumah sakit,
dan saya pulang ke rumah pun dalam kondisi tidak bisa apa-apa juga, belum sembuh sama sekali. Tapi memang tumornya sudah diangkat, tapi masih kondisi kaku. Qadarullah, disitulah Allah memberikan satu mukjizat ke saya, insya Allah gitu ya. Perlahan, bahkan tanpa obat waktu itu, alhamdulillah perlahan mulai ada kesembuhan-kesembuhan, dan saya temukan perjalanan-perjalanan spiritual buat saya, dan Allah masih memberikan kesempatan saya untuk hidup yang kedua kali, kira-kira begitu, Pak Seri. Iya, itu bisa tanpa obat. Nah, pasti kan ada juga nih obat apa nih spiritualnya lah istilahnya. Itu apa tuh Pak Haji? Pak Haji mungkin berdoa apa gitu sampai akhirnya bisa pulih dan bisa bergerak kembali. Iya, saya ya alhamdulillah saya senang baca sholawat. Bahkan ketika saya ingin dioperasi, ada salah satu sahabat yang sudah jadi seperti keluarga saya sendiri. Beliau hanya pesan kepada saya, Bang Jai, silakan Bang Jai amalkan bacaan yang Bang Jai anggap paling utama yang Bang Jai pernah baca di dalam Al-Quran. Jadikan itu sebagai amalan. Saat itu saya teringat guru saya pernah menyarankan untuk memperbanyak sholawat. Kenapa sholawat? Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah tuh memerintah kita untuk sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan gitu ya, mungkin Mas Heri pernah tahu juga, Allah itu banyak mengajarkan kita kebaikan. Haji, zakat, sholawat, puasa, sholat, dan lain-lain. Tapi sepertinya kita tidak pernah melihat atau mendengar bagaimana caranya Allah sholat, bagaimana caranya Allah puasa. Tapi di situ, di surat Al-Ahzab ayat 56, Allah menyatakan bahwa Dia, Allah itu, ya, pemilik seluruh alam raya, pemilik kita semua, itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya, itulah perbuatan atau contoh yang Allah lakukan untuk menghormati seorang Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Artinya, salat itulah yang jadi amalan buat saya selama saya menjalani sakit itu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, di dalam hati saya hanya bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu terus yang saya perbanyak. Diulang-ulang aja tuh. Diulang terus. Karena memang saya nggak bisa bicara sama sekali, nggak bisa komunikasi. Bahkan ketika saya di ICU, saya sudah harus pakai ventilator, dan terakhir malah saya tuh bernapas pun melalui leher di operasi tracheostomy. Yang itu ya bekasnya. Iya, ini ada bekasnya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Ini ada bekas bolongnya. Bekas bolongnya. Nah, ini operasi. Saya bernapas dari sini waktu itu. Nah, terus kemudian makan minum pun dari hidung. Dan badan saya tuh turun hampir lebih dari 30 kilo waktu itu turunnya. Tinggal kulit sama tulang gitu. Tinggal kulit sama tulang, itu kulit wah luar biasa Mas Ari. Bener-bener habis lah. Habis badan waktu itu. Nah, itu dibaca sholawat sendiri ya Pak Haji ya? Maksudnya nggak keluarga nggak baca sholawat, jadi emang ngamalin sendiri aja gitu ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus diulang-ulang. Jadi pada saat itu saya memang amalkan sholawat, itu yang kedua. Juga waktu itu saya sempat pada saat sebelum masuk rumah sakit, saya minta supaya keluarga saya untuk minta tolong saya untuk meneruskan amalan membaca Quran. Jadi alhamdulillah setiap hari itu saya baca Quran, selalu saya kasih batas sampai mana saya baca Qurannya, tolong diteruskan. Saya ingat saya waktu itu saya baru juz 17 pada saat itu, ya alhamdulillah diteruskan sama istri dan anak-anak saya sampai khatam. Gitu. Nah, itu jadi ditambah juga dengan doa-doa dari semua teman-teman, termasuk Mas Eri juga. Itulah yang membuat kekuatan saya untuk sampai hari ini, alhamdulillah, untuk mengamalkan sholawat itu. Iya, betul Pak. Ya, ini salah satu miracle ya teman-teman ya. Jadi kayaknya udah nggak mungkin lah kalau dilihat dari postur tubuhnya, dari kondisi fisiknya, pokoknya udah kelihatan tuh kayaknya udah nggak mungkin dah untuk bisa hidup kembali. Tapi karena Allah memberikan kesempatan lewat jalur sholawat ya yang terus diulang-ulang, ya insya Allah alhamdulillah Pak Haji bisa
Alhamdulillah Pak Haji bisa mempunyai kesempatan kedua lah istilahnya. Iya. Iya, bisa hidup kembali. Dan emang pernah saya juga dengar ya dari hadis Rasulullah SAW itu dari Habib ya dari Habib Novel ya ketika itu Rasulullah ditanya sama sahabatnya. Nah, itu sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan sholawat 25%. Gimana ya Rasulullah?" Nah, terus kata Rasulullah, terus kemudian kata Rasulullah SAW, nah beliau bilang, kalau ditambah itu lebih baik. Nah, terus kemudian sahabat tersebut ya, menghadap Rasulullah lagi, Rasulullah saya sudah 50% baca sholawat, 50%-nya lagi doa-doa. Terus kata Rasulullah apa? Kalau ditambah itu lebih baik. Nah, sahabat kan jiwanya itu mau yang terbaik dan bagus gitu. Nah, terus saya ditambah lagi 75%. Jawaban Rasulullah pun sama. Kalau ditambah itu lebih baik lagi. Betul. Akhirnya, ya Rasulullah, saya sudah 100% mengamalkan sholat. Nah, itu baru baik. Nah, jadi Rasulullah juga mengisyaratkan bahwasanya sholawat itu baik dengan ya lebih baik gitu atau full seluruhnya sholawat. Ya, jadi istilahnya kalau lihat hadis tersebut, doa yang lain ya tanda kutip kurang penting gitu. Jadi yang paling penting itu sholawat. Jadi sholawat terus aja. Mau apapun sholawat aja. Mau sehat kayak seperti Pak Haji Jayadi ini, ya sholawat. Terus mau punya rezeki juga sholawat. Nah itulah mungkin oke itulah jadi kehebatan dari sholawat dan itu benar-benar sungguh nyata ya teman-teman. Iya, saya pun merasakan nilai spiritual ketika menghadapi bahkan apa ya sudah bisa dibilang menjelang ajal pada saat itu ya. Cuma kan kembali ajal itu Allah yang menentukan. Tapi dengan kekuatan, dengan spirit sholawat yang saya amalkan, itu entah kenapa semangat untuk hidup, semangat untuk bisa sembuh, semangat untuk bisa berkumpul bersilaturahmi dengan keluarga, semangat untuk bisa waktu itu anak saya masih semester terakhir kuliah, semangat untuk bisa menyaksikan anak saya di wisuda itu jadi begitu kuat, semakin kuat itu. Dan semangat untuk yang pasti semangat untuk terus memperbaiki diri. Nah dari sholawat itulah muncul kekuatan yang dahsyat menurut saya gitu ya, sebuah mukjizat yang mungkin nggak ada duanya selama hidup saya dan itu terus saya amalkan ketika di rumah sakit, disuntik, diambil darah dan lain-lain segala macam. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bersolawat. Solawat terus dan memang pada saat itu 3 bulan bagi saya itu rasanya cuma 3 hari. Entah kenapa, mungkin karena kondisi saya, tapi yang jelas saya merasa bahwa saya cuma 3 hari di rumah sakit. Padahal 3 bulan dan yang nunggu pasti kelamaan juga nunggunya gitu. Wallahu alam itu barangkali karena kekuatan salawat seperti itu, ya Allah memberikan satu sakit yang begitu luar biasa sakitnya, tapi saya tidak merasakan apa-apa gitu. Sakitnya luar biasa, bahkan saya sampai 3 kali dioperasi pada saat itu. Operasi di leher, tumor, operasi trakeostomi, dan operasi cikubitus yang ada di belakang saya yang ternyata karena kelamaan tertidur, itu bolong. Bolong bahkan sampai kelihatan apa ya, daging tulangnya itu, sehingga harus dioperasi. Jadi sudah keluar dari ICU, masuk ke kamar biasa, karena ada luka, balik lagi operasi ICU lagi. Dan itu bagi saya, karena saya meyakini bahwa sholawat itu adalah memang satu-satunya buat saya gitu ya, ayat yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran, dan saya yakini betul bahwa memang itu punya kekuatan, karena Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu bersolat. Sekarang logikanya Mas Heri, kalau Allah saja itu mau bersolawat kepada Nabi, masa sih kita orang yang bukan apa-apa, kita nggak mau bersolawat? Itu kira-kira seperti itu Mas Heri. Oke, bagus banget ya ceritanya dan ini sangat-sangat menginspirasi bagi teman-teman yang punya penyakit apapun, insya Allah dengan sholawat, insya Allah bisa sembuh. Oke, Pak Haji, closing statement ya Pak Haji. Iya, baik teman-teman sekalian ya, artinya kita pasti punya salah dalam hidup, kita pasti pernah punya dosa. Yang pertama untuk bisa lebih tenang, kita harus sering-sering untuk istighfar, sering-sering mohon ampun kepada Allah. Yang jelas juga untuk menjaga itu semua, karena kita nggak tahu di luar sana seperti apa, jangan lupa perbanyak sholawat.
apapun, dimanapun ya, kalau kondisi kita memang sedang baik, sedang bersih, silakan lakukan sholawat. Kenapa? Karena sholawat itulah jadi kekuatan yang luar biasa yang akan mendorong kita untuk senantiasa mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Karena yang nanti bisa memberikan syafaat pada saat hari akhir hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad. Artinya tidak ada salahnya sejak saat ini mari sama-sama kita amalkan salawat itu, karena satu kali salawat itu Nabi Muhammad dan Allah akan membalasnya dengan 10 10 kali. kali kelipatan yang terbaik yang kita inginkan. Mudah-mudahan salawat ini bisa menjadi benteng buat kita untuk senantiasa menjadikan diri kita jadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Haji Jayadi atas waktunya dan mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa terinspirasi dan termotivasi untuk selalu bersolawat. Oke, terima kasih. Saya Risa Putra dan Pak Haji Jayadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.